duduk megah di singgasana surga. Cemburu membara, amarah menyala. Dewi perkasa, kekuasaannya jaya. Dewi Hera, namanya sering sekali muncul dalam kisah-kisah mitologi Yunani. Hera adalah anak penguasa alam semesta, Kronos dan Rhea. Kronos menelan Hera dan saudara-saudaranya kecuali Zeus. Kronos menelan anak-anaknya yaitu Demeter, Hera, Hestia, Hades, dan Poseidon. Kronos takut anak-anaknya akan melakukan kudeta di kemudian hari seperti yang ia lakukan pada ayahnya yaitu Uranus. Zeus tidak ikut ditelan oleh Kronos karena ia disembunyikan oleh Rhea di pulau Kreta. Rhea membohongi suaminya, memberikan batu yang dibungkus kain pada Kronos dan mengatakan bahwa itu Zeus anak mereka. Kronos pun menelan batu itu. Ketika Zeus dewasa, Zeus berhasil membuat Kronos memuntahkan saudara-saudaranya dan kemudian mengambil alih kekuasaan Kronos. Hera adalah Ratu Langit, istri sekaligus kakak kandung sang raja dewa Zeus. Dalam mitologi Romawi, ia dikenal dengan nama Juno. Selama perang antara para Titan dan para dewa Olympus, Hera tinggal bersama pamannya Okeanus. Hera tidak ikut berperang. Bersama Zeus, Hera memiliki anak yaitu Ares, Hebe, Eileithyia, dan Hephaistos. Ares adalah dewa perang. Hebe adalah dewi musim semi. Eileithyia adalah dewi pelindung para bidan. Hephaistos adalah dewa api dan pandai besi atau disebut juga Vulkan dalam mitologi Romawi. Konon karena Hephaistos itu buruk rupa, Hera melemparkan Hephaistos dari gunung Olympus sehingga jatuh ke bumi. Akibatnya Hephaistos menjadi pincang. Ketika Hephaistos jatuh ke bumi, Thetislah yang menolongnya. Thetis adalah ibu dari pahlawan yang bernama Achilles. Bagi yang telah mengikuti channel ini sejak awal, mungkin ingat bagaimana Achilles mendapatkan perlengkapan perangnya, yaitu dari Hephaistos. Setelah dewasa, Hephaistos merencanakan balas dendam kepada ibunya Hera. Hephaistos menghadiahi Hera sebuah tahta emas. Ketika Hera duduk, ia langsung terjerat dan tidak bisa melepaskan diri. Para dewa memujuk Hephaistos untuk melepaskan ibunya. Tapi Hephaistos menolak dan berkata, "Aku tak punya ibu." Dionysos, sang dewa anggur, mengundang Hephaistos dan memberinya anggur hingga Hephaistos mabuk. Lalu Dionysos membawa Hephaistos kembali ke Olympus dengan menggunakan keledai dan disertai orang yang bersukaria. Pada akhirnya Hephaistos bersedia melepaskan Hera karena dijanjikan akan dinikahkan dengan Afrodit, sang dewi kecantikan dan cinta. Dewa lain yang kemungkinan juga anak dari Hera adalah Tyche dan Enyo. Tyche adalah dewi keberuntungan atau dalam mitologi Romawi disebut Dewi Fortuna. Tyche bertugas memberi keberuntungan kepada seseorang. Enyo adalah dewi perang dan bertugas sebagai pengawal dewa Ares. Zeus, sang penguasa langit suami Hera, memiliki reputasi sebagai dewa yang sering selingkuh. Dan Hera, sang dewi pernikahan, dewi kelahiran dan sekaligus dewi langit, dikenal sebagai dewi yang pencemburu. Ya, wajarlah ya kalau suami selingkuh, istri jadi cemburu dan marah. Dalam sebuah kisah, Zeus jatuh hati pada Io, seorang pendeta di kuil Hera di Argos. Untuk mencegah Hera mengetahui perselingkuhannya, Zeus menutupi dunia dengan awan hitam yang tebal. Namun Hera malah curiga dan turun dari gunung Olympus untuk menghilangkan awan tersebut. Ketika kemudian awan itu hilang, tampaklah Zeus berdiri di samping seekor sapi putih. Zeus berpura-pura tidak tahu menau tentang asal-usul sapi itu. Lalu Hera meminta sapi itu sebagai hadiah dan Zeus memberikannya.
Kemudian Hera menyuruh Argus mengawasi sapi itu. Argus adalah raksasa bermata 100. Zeus mengutus putranya Hermes untuk membunuh Argus. Hermes menyamar sebagai gembala dan memainkan musik. Musik Hermes membuat Argus tertidur, lalu Hermes membunuhnya dan membebaskan Io. Hera mengambil semua mata Argus dan memasangnya pada ekor burung merak kesayangannya. Menyadari apa yang terjadi, Hera mengirim seekor lalat untuk mengganggu dan menyiksa sapi itu. Io lari hingga bertemu Prometheus yang terikat di tebing karena dihukum Zeus. Prometheus mengatakan pada Io, ia akan kembali ke bentuk semula apabila menerima Zeus. Io akhirnya berhenti berlari ketika sampai di Mesir. Di Mesir, akhirnya Io melahirkan anak-anak Zeus. Anak-anak Io lahir sebelum kejadian banjir Deukalion dan termasuk orang-orang yang selamat dari banjir besar itu. Alkmene, anak Elektrion, Raja Mikenai, adalah wanita yang sangat cantik, bijaksana, dan menghormati suaminya. Zeus jatuh hati pada Alkmene. Suatu ketika, Zeus menyamar sebagai Amfitrion, suami Alkmene yang sedang pergi, dan tinggal bersama Alkmene selama beberapa hari. Alkmene kemudian mengandung. Ketika Alkmene hendak melahirkan, Zeus mengumumkan kepada semua dewa bahwa hari itu akan lahir seorang keturunan Zeus dan akan menjadi raja. Hera turun dari Olympus ke Argos dan membuat istri Sthenelus melahirkan Eurystheus walaupun kandungannya baru berusia 7 bulan. Sthenelus adalah anak Perseus dan Perseus adalah anak Zeus. Sementara di saat yang sama, Hera berupaya mencegah Alkmene melahirkan Herakles. Ini mengakibatkan pembunuhan sumpah Zeus menimpa Eurystheus dan tidak pada Herakles. Selama 7 hari 7 malam, Alkmene kesulitan melahirkan Herakles. Alkmene memohon bantuan pada Dewi Persalinan, Eileithyia. Namun Hera memerintahkan Eileithyia, anaknya itu, untuk menghentikan kelahiran Herakles. Dengan tangan terlipat dan kaki disilangkan, Eileithyia menggumamkan mantra mencegah Alkmene bersalin. Seorang pelayan Alkmene yang berada di dekatnya, Galantis namanya, merasa curiga. Galantis lalu mengumumkan bahwa Alkmene telah melahirkan. Eileithyia jadi terkejut dan menghentikan mantra. Herakles langsung lahir saat itu juga. Eileithyia marah dan mengubah Galantis menjadi seekor musang. Sejak di dalam kandungan dan sepanjang hidup Herakles, Hera selalu menyulitkan hidup Herakles. Hingga akhirnya ketika Herakles diangkat sebagai dewa ke Olympus oleh Zeus, barulah Hera mau berdamai dengan Herakles. Kisah lengkapnya dapat dilihat di video-video saya sebelumnya yang berjudul Herakles dan Deianeira. Penderitaan sering dialami oleh wanita-wanita yang didekati oleh Zeus. Alih-alih melampiaskan kemarahannya pada Zeus, Hera justru menyakiti wanita-wanita itu dan keturunannya. Dan ini dialami juga oleh Leto, ibu dari Apollo dan Artemis. Leto adalah anak Titan Koios dan Phoebe, yaitu saudara kandung Rhea dan Kronos. Jadi Leto adalah sepupu Zeus. Ketika Leto akan melahirkan anak-anak Zeus, Leto kesulitan mencari tempat untuk melahirkan karena Hera melarang semua tempat menerima Leto. Hera bahkan mengirim naga Piton untuk mengejar Leto yang sedang hamil dan akan melahirkan itu. Akhirnya Leto bisa melahirkan di Pulau Delos, pulau yang terapung dan tidak terhubung dengan bumi. Konon, Pulau Delos berasal dari saudari kandung Leto, yaitu Asteria, yang menceburkan diri ke Laut Aegea karena menghindari kejaran Zeus. Konon juga hubungan Zeus dan Leto terjadi sebelum Zeus menikah dengan Hera. Anak yang dilahirkan Leto adalah anak kembar yang kuat. Mereka adalah Apollo dan Artemis. Artemis yang lebih dahulu lahir membantu Leto melahirkan Apollo. Sementara itu, 4 hari setelah kelahirannya,
Apollo mampu membunuh naga Fiton yang dikirim Hera. Lalu Hera mengirim raksasa Tityos untuk menyerang Leto. Apollo dan Artemis bersama-sama berusaha menghentikannya. Suatu ketika, Zeus digulingkan oleh Hera, Poseidon, dan Athena. Atau dalam beberapa versi bukan Athena melainkan Apollo. Mereka lelah dengan kekuasaan Zeus yang terus-menerus menindas dewa-dewa lain. Mereka berhasil merantai Zeus yang sedang tidur di bawah pengaruh hipnos. Mereka berhasil merantai Zeus, tapi tidak bisa memutuskan siapa yang menjadi pengganti Zeus. Ketika para pemberontak itu sedang berdebat, Thetis, sang nimfa laut yang mendengar berita itu, menyuruh Briareus melepaskan belenggu Zeus. Briareus adalah salah satu Hekatoncheires, yaitu raksasa bertangan 100, putra Gaia dan Uranus. Zeus, Hera, dan Poseidon sendiri adalah cucu-cucu dari Gaia. Setelah Zeus bebas, Zeus menghukum Poseidon dan Apollo untuk berbakti pada Raja Laomedon di Troya. Poseidon dan Apollo lah yang membangun tembok Troya yang kokoh itu. Sementara itu, Hera dihukum dengan cara digantung dengan rantai yang dipakai untuk mengikat Zeus. Hera digantung di langit semalaman hingga kesakitan, tapi tidak ada yang berani menolong Hera karena mereka takut pada Zeus. Akhirnya Zeus sendiri yang membebaskan Hera. Khusus untuk Athena, Athena tidak ikut dihukum. Zeus memaafkan anak kesayangannya itu. Hera menjadi salah satu tokoh penting dalam peristiwa Perang Troya. Kisahnya dapat dilihat pada video saya yang berjudul Paris. Terima kasih ya sudah menyaksikan video saya hingga akhir. Sampai jumpa lagi.